Jadi saudara, saya cerita sedikit. Jumat kita merayakan apa saudara? Pengorbanan Tuhan yang mendatangkan kasih karunia, yang mendatangkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, lalu Sabtunya adalah Sabtu penantian, saudara. Ya, saya percaya saat itu orang menantikan, ya apakah janji Tuhan digenapi. Sungguh-sungguh Yesus bangkit dari kematian. Sekarang hari Minggu adalah hari kebangkitan. Saudara, kita merayakan kebangkitan. Saya doakan setiap saudara dalam rangka kebangkitan dari Tuhan. Saudara semua mengalami kebangkitan dalam kehidupan saudara. Bangkit dari kelemahan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari sifat yang tidak baik, dan mengalami karya yang luar biasa daripada Tuhan, saudara. Ya, saya senang kita akan langsung belajar firman Tuhan, saudara. Ya, kemarin mulai Jumat ada firman yang luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu kita belajar ya hati Tuhan kepada setiap kita. Bagaimana sih hati Tuhan ya kepada setiap kita sampai dia rela Allah diturunkan jadi manusia. Bagaimana dia rela menggantikan kita terima hukuman di atas kayu salib sampai mati. Saudara, kita bisa lihat hati Tuhan yang luar biasa. Dia sangat mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasinya, dia tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi, saudara. Dia tetap mengasihi. Luar biasa sekali, saudara. Ya, sekalipun dia sudah tahu, saudara, bahwa dia akan ditinggalkan murid-muridnya. Bahkan Petrus akan menyangka 3 kali. Kasihnya tidak berubah. Tetap saja dia mau menyerahkan dirinya untuk menanggung ya hukuman ganti manusia. Lalu juga kasih yang peduli di atas kayu salib. Yesus itu sedang mengalami hal yang sangat terpuruk sekali, sangat berat sekali, tapi dia tetap peduli. Di situ ada Maria ibunya dan juga muridnya Yohanes. Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu." Lalu berkata pada Yohanes, Yohanes, "Ini ibumu." Yesus masih peduli setelah dia meninggalkan surga, meninggalkan bumi, pulang ke surga kelak. Ibunya ada yang dampingi. Bisa ada Yohanes yang menyertai pada masa tuanya. Dia peduli. Dia sedang mengalami hal yang sangat terpuruk, tetapi tetap dia punya kasih yang peduli untuk setiap kita. Dan terakhir, kasih yang mengampuni. Dia datang untuk berikan pengampunan. Orang sangat jahat lakukan kepada Tuhan luar biasa kejamnya. Di atas kayu salib dia tetap doa, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Penuh pengampunan, penuh pengampunan, penuh pengampunan. Itu yang ada dalam hatinya Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar ganti bagaimana hati kita terhadap Tuhan. Bagaimana hati kita, saudara. Kita sudah belajar hati Tuhan kepada kita yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar hati kita kepada Tuhan, saudara. Ya, dengan tema New Love for God, saudara. Hati ya yang baru untuk Tuhan. Itu satu tema yang luar biasa. Sebab tak ada keajaiban baru tanpa hati yang baru. Dan kita belajar hati itu sangat penting sekali. Gak akan ada mujizat Tuhan, saudara, tanpa hati yang baru. Untuk mengalami kehidupan yang baru perlu hati yang baru. Kita sudah belajar juga hati adalah yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Sampai Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimulah terpancar kehidupanmu." Maka kita jaga hati kita. Kita harus mengerti hati itu pusat kehidupan kita. Jaga dari semua godaan-godaan, jaga dari semua roh ketakutan, jaga dari kemalasan, jaga dari semua yang tidak baik. Jaga, jangan sampai ada pahit hati mengisi hati kita. Jaga, jaga, karena dari situlah terpancar ya mimik muka kita, terpancar perkataan kita, terpancar tingkah laku kita, dan dari situlah terpancar seluruh kehidupan kita, kesehatan kita, ya rumah tangga kita, studi pekerjaan kita, keuangan, pelayanan kita, iman kita, hati. Jadi kita harus belajar saat ini hati kita.
Bagaimana hati kita, juga khususnya hati kita kepada Tuhan. Kita sudah belajar hatinya Tuhan kepada kita. Sekarang hati kita kepada Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang akan dibukakan pada kita. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan padamu hati yang taat. Jadi ayat ini akan menjadi rema bagi setiap kita. Ada perkataan dari firman Tuhan hari ini. Tuhan akan berikan hati yang baru. Tuhan akan berikan roh yang baru. Tuhan akan jauhkan kita dari hati yang keras. Tuhan akan berikan hati yang taat, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Dan saya percaya, saudara, dalam rangka kebangkitan Tuhan, itu juga yang diberikan kepada murid-muridnya. Itu juga yang diberikan pada orang percaya. Saat sebelumnya hati mereka tertekan, hati mereka sedih, hati mereka lemah, saudara. Hari ini mereka mungkin hampa, tidak punya tujuan. Tapi kebangkitan mendatangkan hati yang baru, hati yang percaya lagi, hati yang dibangkitkan. Ada hati yang baru diberikan, rohnya diperbarui, roh yang baru. Hati keras dilenyapkan, hati yang tidak percaya, hati yang bimbang dilenyapkan, hati yang taat diberikan, mulai bangkit lagi bersama Tuhan. Dan saya percaya itu menjadi salah satu ya supaya kita nyata bisa mengalami kebangkitan, bangkit di dalam iman kita, bangkit dalam kesehatan kita, bangkit dalam rumah tangga kita, bangkit dalam pelayanan dan seluruh kehidupannya. Maka juga percaya ayat ini menjadi rema bagi setiap saudara dan saya. Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati keras dilenyapkan, hati yang taat diberikan. Sajak tangkap ini, saudara, mulai terima ini dalam kebangkitan. Tuhan berikan rema ayat ini, hati yang baru, roh yang baru, hati yang keras dilenyapkan, saudara, hati yang taat diberikan. Mungkin saudara bisa juga saudara mengalami banyak seperti murid-murid selama ini mengalami pergumulan yang membuat mungkin hati saudara lelah, yang membuat mungkin hati saudara tertekan, yang membuat hati saudara mengalami banyak, bahkan mungkin ada godaan-godaan dalam hati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya Tuhan memberikan hati yang baru. Karena dengan hati yang baru, saudara akan mengalami kehidupan yang baru, saudara akan mengalami kesehatan yang baru, saudara akan mengalami keluarga yang baru, saudara akan mengalami iman, pelayanan yang baru, saudara akan mengalami keajaiban yang baru. Tepuk tangan yang meriah. Senantiasa diperbarui. Firman Tuhan berkata, anggur yang baru harus ditampung dengan kirbat yang baru, kantong yang baru, nggak bisa yang lama, harus baru. Hari ini supaya kita mengalami pembaruan, kebangkitan dari Tuhan, terima hati yang baru, hati yang baru dengan iman. Imani saudara, Tuhan beri hati yang baru, yang sungguh-sungguh siap untuk mengalami kebangkitan yang luar biasa. Lah area saudara pertama dalam hati yang Tuhan yang mau sentuh, yang paling penting sekali adalah hati yang penuh dengan kasih agape, kasih ilahi dari Tuhan. Hati bisa bicara banyak, hati yang percaya, hati yang indah macam-macam. Tapi intinya kalau saya bisa perhatikan, selain hati itu pusat kehidupan kita, ya dalam hati sendiri kasih itu adalah pusat dari hati yang sungguh-sungguh akan punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih. Jadi hari ini kita akan sungguh-sungguh tangkap. Kita sudah belajar kasih Tuhan yang luar biasa pada kita. Kasih agape, kasih yang peduli, kasih yang mengampuni. Sekarang kita akan belajar bagaimana hati kita dikatakan 3 hati yang percaya, iman, hati yang penuh pengharapan luar biasa. Tapi yang paling besar, hati yang penuh kasih, yaitu kasih agape, kasih ilahi, kasih seperti kasihnya yang ada dalam hatinya Tuhan. Saudara, firman Tuhan juga berkata, kasihlah
Ya Allah, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan akal budimu. Itu hukum yang utama, yang pertama, yang nomor satu. Juga yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di antara semua hukum Taurat, firman Tuhan, kalau diringkas intinya satu, kasih, 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 kasih Allah, kasih sama. Kasih Allah, kasih sama. Dan saya percaya begitu hidup kita dirubah, hati kita diperbarui, hati yang penuh kasih, keadaan kita berubah, hidup kita berubah karena anugerah yang Tuhan. Kasih agape membawa breakthrough. Kasih agape akan buat perubahan besar dalam kehidupan kita, akan mendatangkan pembaruan. Kita bisa belajar dari seorang yang bernama Saulus. Saulus dulunya hatinya itu penuh dengan kebencian, hatinya itu penuh dengan kekerasan. Saudara, dia benci sekali dengan namanya Yesus. Dengan nama Yesus dia benci, dia emosi, dia benci sekali dengan orang Kristen yang mengikut Yesus. Benci, dia berusaha tangkap orang percaya, orang Kristen. Dia berusaha aniaya orang Kristen. Dia berusaha masukkan penjara orang Kristen. Bila perlu dia berusaha bunuh orang Kristen. Hatinya penuh dengan kekerasan, hatinya penuh dengan kebencian. Saudara, saudara, satu hari sedang bawa surat ya ke Damsyik untuk juga tangkap orang Kristen. Tapi di tengah jalan, hati Tuhan yang penuh kasih, orang seperti ini yang benci dengan Tuhan, yang menganiaya umat Tuhan, didatangi oleh Tuhan, disadarkan oleh Tuhan. Ya, Saulus sampai terkejut. Siapa engkau? Yesus, silakan, akulah Yesus Tuhan, Mesias yang kau nantikan selama ini. Sampai akhirnya Saulus tersungkur, dijamah oleh Tuhan. Dan saya percaya akhirnya dijamah hatinya. Hati yang keras diubah menjadi hati yang lembut, hati yang baik. Saudara, dia terima hatinya Tuhan, hati yang penuh kasih. Dulu ingin tangkap, dulu ingin membunuh, dulu ingin menghancurkan. Sekarang hatinya penuh cinta kasih. Dia rindu bawa banyak orang kepada Tuhan. Hatinya mengasihi Tuhan. Dia ingin menyelamatkan Tuhan. Hidupnya berubah saat dia hatinya diubah. Hatinya dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan. Hari ini sama. Kalau saudara buka hatimu di hadapan Tuhan, izinkan ya hati yang daripada Tuhan penuhi hati saudara. Hidupmu juga dirubah, kesehatanmu juga dirubah, rumah tanggamu akan dirubah. Engkau juga akan bisa dipakai luar biasa. Seperti Tuhan pakai Saulus, hanya menjadi Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, terimalah, buka hati saudara. Hari ini, hari kebangkitan, sungguh-sungguh membuat saudara mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidupmu. Tidak lagi terpuruk, tapi mengalami sesuatu yang luar biasa. Lalu kita harus ingat saudara, kasih seperti itu adalah dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Saudara, banyak orang saudara berusaha mengasihi, hati yang penuh kasih dengan kasih manusiawi, dengan kasihnya sendiri, dan seringkali akan gagal. Kita bisa lihat Petrus misalnya saudara, ingin mengasihi Tuhan. Yesus berkata semua akan lari, semua akan tinggalkan aku. Petrus berkata tidak, semua lari, aku tetap tidak akan lari. Aku akan setia, apapun yang terjadi aku tetap setia. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Yesus berkata, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Betul saudara ya? Dan sungguh-sungguh hanya dia gagal. Hanya setelah itu saudara, kebangkitan Tuhan yang membuat ya dia hatinya dijamah, membuat dia dipenuhi dengan kasih, hidupnya berubah saudara. Lalu dia bisa berjalan ya dalam kebangkitan Tuhan, dipakai Tuhan berkarya secara luar biasa. Saya ajak setiap saudara yang mungkin selama ini sebetulnya juga sudah ya ingin mengasihi keluargamu, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Saya doakan hari ini waktu saudara buka hati saudara di hadapan Tuhan, diberi kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang peduli, kasih yang sungguh-sungguh bisa mengampuni, dan itu sungguh-sungguh akan buat saudara mengalami kebangkitan. Amin. Buka hati,
Ya, boleh pernah gagal, tapi Tuhan akan nuntun. Ya, seperti ya orang tua pada anak, dituntun lagi, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Tepuk tangan yang meriah. Lalu kasih yang baru akan menyalakan api yang baru, saudara. Akan ada api yang Kristus menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Kasih mula-mula itu akan membuat kita menyala, itu akan buat kita semangat. Ada api yang baru dari Tuhan. Api kasih itu akan menyala-nyala. Yang pertama yaitu api kerinduan yang baru. Waktu kita dijamah oleh Tuhan, ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, diberikan ya kasih yang baru, api yang baru. Api yang baru itu akan membuat kita menyala, punya kerinduan yang besar kepada Tuhan, punya keinginan yang besar, terus mendekat pada Tuhan, terus melekat pada Tuhan. Orang seperti jatuh cinta, rindu ketemu. Saudara akan punya kerinduan besar. Api doamu akan menyala. Saudara akan punya kerinduan besar, selalu dekat dengan Tuhan, melekat pada Tuhan. Saudara akan punya api besar, selalu datang pada Tuhan. Dalam ibadah yang penting, yang pasti adalah api cinta Tuhan, api kerinduan pada Tuhan, api saudara melekat pada Tuhan itu luar biasa sekali, saudara. Di kisah-kisah kebangkitan bisa ada beberapa contoh, misalnya Lukas 24 ayat ke-1 itu saat kebangkitan. Tetapi pagi-pagi benar, jadi enggak nunggu lama-lama, saudara. Itu karena sudah lewat Sabat, Sabtu, saudara. Lalu waktu sudah mulai Minggu, pagi-pagi benar, saudara. Karena punya keinginan yang besar. Pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kalau saudara pelajari semua kisahnya di Alkitab, waktu Yesus menyerahkan diri sampai mati, lalu singkat cerita ya diturunkan, lalu waktu diberi ya rempah-rempah untuk dikubur itu sudah menjelang ya masuk Sabat, jadi hanya cepat-cepat saja, sehingga mereka masih kurang puas, belum ya memberikan penghargaan pada Tuhan sungguh-sungguh. Saudara baca di Alkitab, begitu pulang mereka langsung menyiapkan lagi ya rempah-rempah, ya wangi-wangian luar biasa untuk merempah-rempahi, saudara. Lalu nunggu sampai Sabat, Minggu pagi-paginya mereka sudah gak sabar, langsung berangkat, langsung ke kubur. Dikatakan tadi bawa rempah-rempah, banyak minyak untuk merempah-rempahi ya tubuh Yesus, saudara. Kenapa? Hati yang cinta, hati yang ingin mendekat, hati yang ingin menghormati, hati yang ingin saudara menghargai Tuhan. Dan saya percaya hati seperti itu, api cinta Tuhan seperti itu akan datang dalam kehidupan kita. Waktu kita sungguh-sungguh saudara datang kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara. Juga saya lihat dialami seorang yang sangat cinta Tuhan, yaitu Daud. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itu gambaran hati Daud yang penuh dengan api cinta kepada Tuhan. Senantiasa dia merindukan Tuhan. Dia berkata, aku mencari Engkau. Dia berkata, jiwaku haus padamu. Dia berkata, tubuhku rindu padamu. Ya, seperti tanah yang kering, tandus, tiada berair, butuh ya air kehidupan daripada Tuhan. Itu hatinya seperti itu, saudara. Begitu api cinta daripada Tuhan menjamah, itu juga akan ada dalam hati saudara. Karena itu adalah hatinya Tuhan yang punya kasih agape yang luar biasa. Mazmur 5 ayat keempat, saudara. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu Engkau. Hatinya selalu pagi-pagi langsung cari Tuhan. Bukan pegang HP dulu, WhatsApp dulu, saudara. Bukan yang lain. Pagi-pagi ya siapkan persembahan bagi Tuhan. Ya
Mazmur 27 ayat 4, satu telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dia rindu ada di rumah Tuhan, menikmati bait-Nya, menikmati hadirat-Nya, menikmati kasih-Nya. Lalu Mazmur 122 ayat 1 dikatakan, nyanyian siara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara bisa perhatikan waktu orang berkata, ayo mulai ke rumah Tuhan. Ini hari Minggu, ini hari ibadah, ini datang untuk ibadah, hatinya bersuka cita. Kalau saudara baca terus, kakiku seperti kaki kijang, melompat-lompat kegirangan, karena aku akan datang ke rumah Tuhan, karena aku akan ibadah pada Tuhan, karena aku akan mendekat pada Tuhan. Ada kerinduan yang luar biasa. Ini contoh hati yang dipenuhi dengan kasih ilahi daripada Tuhan. Saya juga ajak setiap doa tangkap, saudara nanti akan mengalami yang biasanya enggak suka doa, tiba-tiba saudara jadi suka doa, tiba-tiba ingin mendekat pada Tuhan, saudara, dan tiba-tiba mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau ibadah itu bukan beban, ibadah itu kerinduan. Orang yang sedang jatuh cinta mula-mula, ibadah minggu itu ditunggu-tunggu, saudara, ditunggu-tunggu. Cepat minggu, saya mau ke gereja lagi, saya mau ke gereja, ditunggu-tunggu terus, saudara. Acara-acara ya live streaming, oh saudara, sampai juga ya Miracle Network ditunggu-tunggu. Suka datang di Pondok Daud, berlama-lama duduk di bawah kaki Tuhan, dan itu akan ada. Dan saya percaya waktu saudara mulai melekat pada Tuhan, saudara akan bertumbuh, pengenalan saudara akan Tuhan, saudara akan bertumbuh ya keintiman saudara pada Tuhan, saudara akan bertumbuh berjalan bersama Tuhan sampai akhirnya saudara bersama-sama Tuhan, sampai saudara besok bisa berkata, bukan aku lagi yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Saat itulah new wonders terjadi. Saat itulah kebangkitan yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Saya itu senang, saudara. Setiap kali Tuhan berikan firman, Tuhan izinkan saya itu ngalami. Tadi pagi saya bangun jam 4 untuk persiapan, untuk doa, saudara. Sabtu saya sudah berusaha persiapan, tapi perlu selalu persiapan itu yang lebih matang, yang terbaik, yang bisa dipersembahkan. Lalu saya tersungguh di bawah kaki Tuhan, lalu saya berkata, Tuhan, nanti firman-Mu yang harus aku sampaikan yaitu tentang kasih. Mula-mula yang luar biasa, membuat dekat dengan Tuhan, membuat melekat pada Tuhan, membuat punya hubungan intim, hubungan yang nyata dengan Tuhan, membuat hidup itu penuh dengan breakthrough, hidup penuh dengan kuasa, hidup penuh dengan hadirat Tuhan, mengalami terobosan yang luar biasa. Saudara, maka saya doa, Tuhan jamah aku, Tuhan, jamah aku, karena ini kasih dari Tuhan, bukan kasihku, bukan akunya. Aku ingin mengasihi Tuhan, dengan kasih aku tidak akan bisa, saudara. Kasih manusia itu luntur, tapi kasih Tuhan jamahlah aku. Lalu Roh Kudus ingat saya ngajari supaya mengalami luar biasa. Saudara bisa praktekkan. Tuhan ingatkan, coba lakukan seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Bagaimana tiba-tiba dia kali kuasa Tuhan melanda, menjamah dia luar biasa. Perempuan itu berjuang dekat Yesus, berjuang jamah Yesus, betul nggak, saudara? Dan waktu dia bisa, yang mendekat, bisa menerobos orang banyak, maka dia jamah apanya, saudara? Jubahnya, bukan jubahnya, saudara. Jadi orang Yahudi itu punya jubah, kalau saudara lihat ya. Lalu di jubah itu seperti ada tali itu, saudara. Warnanya mungkin violet seperti yang kita seragamnya sekarang gitu, saudara. Ya, disuruh jamahnya bukan jubahnya, jubahnya. Gambarnya ada enggak? Nah itu, saudara, jubahnya itu, saudara. Kenapa? Itu tuh punya arti. Jubah itu kalau bagi orang Yahudi sudah menggambarkan apa? Firman, taat firman. Jamahnya sesuai firman. Ya, tindakannya sesuai firman. Jamahnya karena percaya dengan firman. Percaya dengan firman, melangkah karena firman Tuhan. Lalu Tuhan ajari, Tuhan itu kan ada. Waktu aku doa, Tuhan itu enggak jauh, karena aku ada, betul enggak? Jamah langsung, pegang aku, jamah aku,
melekat padaku. Langsung, nggak usah dirasa-rasakan. Tuhan ada. Aku jamah Tuhan. Aku jamah Tuhan. Tuhan urapi aku. Tuhan jamah aku. Tiba-tiba saya rasa, pengurapan mengalir. Tiba-tiba api menyala dalam roh saya. Tiba-tiba aku berkumpul. Dan saya mengalami breakthrough. Betul saudara. Saya doakan saudara juga mengalami terobosan yang luar biasa. Kasih agape, bukan kasih kita saudara. Kasih kita itu berubah-berubah. Sebentar bisa mengasihi, sebentar bisa tinggalkan. Jadi enggak, hari ini dalam nama Tuhan Yesus, ya buka hati saudara, terima kasih yang dari Tuhan. Kasih yang buat kita rindu pada Tuhan, melekat pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, bahkan melekat pada Tuhan, hidup bersama Tuhan, melayani bersama Tuhan. Dan saudara akan hidup saudara berubah. Saudara akan berkata seperti Paulus, bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Orang bisa lihat Kristus dalam hidup kita. Orang bisa lihat Kristus dalam gereja kita. Orang bisa lihat Kristus dalam pelayanan kita. Itu kasih yang pertama. Saudara tangkap, saudara percaya, ya tangkap dasarnya iman, saudara. Yang kedua, api keinginan yang baru. Jadi kalau saat ini dengan Tuhan, sekarang keinginan untuk lakukan sesuatu yang baru. Ya apa ciptaan Tuhan? Lama berlalu yang baru. Kesukaan yang baru, saudara. Kalau dulu sukanya gosip. Sekarang sukanya gospel. Injil. Firman. Ada kesukaan yang baru. Dari api kasih daripada Tuhan. Kalau dulu malas. Sekarang rajin. Kalau dulu suka nyerang orang, sekarang sukanya menolong orang. Tujuh saudara. Kalau dulu sukanya nipu, sekarang jujur. Ada satu yang baru dalam kehidupan kita. Lakon hal yang baru, lakon hal yang diingin oleh Tuhan. Kita lakon. Yang lama berlalu, yang lama sudah tidak berguna. Kalau dulu sukanya jen. Nggak salah saudara, kerja saudara. Tapi kalau mata duitan itu yang salah. Cinta uang sampai apa-apa dilakukan salah. Sekarang cinta Tuhan. Lebih daripada semua yang lain. Goalnya adalah perkenanan Tuhan. Betul saudara? Dan saudara akan lihat luar biasa. Sukanya sekarang komsel. Itu jadi kesukaan saudara. Sukanya bertumbuh dalam Tuhan. Mulai skema perjalanan rohani diikuti. Karena ingin di dalam Tuhan. Enggak mau hanya itu saja. Mau bertumbuh saudara. Ya ibadah, komsel, ikuti som saudara. Bila perlu kalau sudah lagi masih punya keinginan yang baru. Saya ikut STT. Ada di STT orang-orang kaya, orang sibuk. Ada yang sudah usianya lanjut. Tetap ikut saja. Yang penting sudah mulai beda. Punya keinginan ilahi dalam hidupnya. Ingin hidup yang menyukakan hati Tuhan. Ingin hidup yang jadi berkat bagi manusia. Ingin hidup yang jujur sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kasih karunia Tuhan menjadi sangat nyata dalam kehidupanku. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Paulus dulu memperjuangkan banyak hal. Bila ini dan macam-macam saudara. Itu sekarang dianggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Dia lebih berusaha mengenal Tuhan. Dia lebih berusaha lakukan firman Tuhan. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Kalau dulu sukanya begadang, sekarang sukanya miracle net worship lah gitu saudara. Kalau dulu sukanya gosip, sekarang sukanya tadi gospel dan mengalami kasih karunia. Waktu saudara punya kesukaan baru, hidupmu berubah. Dulu mikir yang negatif, sekarang nggak suka mikir negatif, sukanya yang positif gitu saudara. Yang mendatangkan ucapan syukur, yang datang kemuliaan dari Tuhan. Kemarin saya dapat kesaksian dikirim dari Indra, luar biasa, coba ditayangkan saja supaya lebih jelas. Kenapa? Hatinya berubah. Setelah hatinya berubah, keadaannya bisa berubah sendiri, saudara. Itu hati yang luar biasa. Saya lupa baca berapa saat yang lalu saya menerima aunis dokter
saudara, yang mengguncangkan hidup saya. Saya dinyatakan menderita kanker stadium apa? 4B, stadium akhir. Orang biasa dengar itu sudah seperti kena badai. Kanker sudah kaget. Stadium 4B itu akhir, saudara. Sudah dan harus menjalani serangkaian pengobatan. Dunia saya seakan hancur saat dokter juga menyampaikan bahwa pengobatan saya tidak akan menyembuhkan kanker ini karena sudah menyebar di paru-paru dan di liver, saudara. Pengobatan ini hanya untuk memperbaiki kualitas sisa hidup saya. Seolah-olah sudah divonis habis. Betul, saudara? Seperti apa hatinya? Sudah pasti goncang luar biasa. Ya, awalnya memang saya sulit menerima kenyataan ini. Saya yang sehari-hari aktif bekerja, biasanya aktif kerja, olahraga, ya serta memiliki pola makan yang sehat. Sudah berusaha loh, sudah makan sehat. Harus menghabiskan hari-hari hanya berbaring di tempat tidur. Bisa berjalan ke kamar mandi saja sudah menjadi sukacita sekali. Berapa saat saya tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Saya bersyukur atas pelayanan gereja keluarga Allah, ya, yang menyediakan Pondok Daud secara online sehingga saya bisa tetap mengikuti Pondok Daud dari Roma. Bersyukur ada pelayan di gereja Pondok Daud 24 jam. Dalam keadaan nggak ada apa-apa, dia bisa online Pondok Daud. Dalam keadaan kesepian, dia bisa ketemu Tuhan, dibantu, saudara. Iya. Lalu tidak hanya itu, saat saya butuh dukungan doa, call center 24 jam juga ya sangat baik melayani saya. Bukan hanya sendirian di Pondok Daud, tapi butuh bicara, butuh konseling, bisa telepon. Gereja kita disediakan call center 24 jam. Dia bisa diberi pengarahan, dia bisa konseling, dia bisa didoakan, dia bisa dikuatkan. Luar biasa sekali. Semua itu sangat membantu membangun ya iman saya kembali yang sempat runtuh. Saya merasa tidak sendiri. Ya, saat saya berdoa, Tuhan mengingatkan saya bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menarik saya kembali dan lebih dekat dengan Tuhan, serta mencurahkan segala kasih karunia-Nya di dalam hidup saya. Lanjutkan, setelah saya dapat melihat kasih setia yang rencana Tuhan dalam hidup saya lebih ringan menjalani hari-hari saya. Sekalipun rasa sakit masih terasa, tapi berjalan bersama Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Setiap rasa sakit datang, saya berseru pada Tuhan dan memfokuskan pandangan saya hanya pada Tuhan. Dan tidak pernah saya sangka ternyata ada rencana indah Tuhan yang dinyatakan atas keluarga saya. Sejak kecil saya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya berdoa bersama keluarga. Dalam keluarga kami semua hidup sendiri-sendiri dan tidak ada kedekatan. Namun ajaibnya Tuhan menjamah hati keluarga saya. Mama saya kembali ke rumah, papa saya lebih dekat dengan saya. Dan sejak beberapa saat yang lalu kami berdoa bersama dan membangun mesbah keluarga dalam hal yang tidak pernah saya rasa selama 40 tahun saya ada di dunia ini. Lebih luar biasa, biasanya lagi kami bisa komsel bersama yang dilayani oleh KKS dari gereja keluarga Allah. Ternyata di tengah hal buruk apa yang Tuhan izinkan terjadi, ada mujizat yang Tuhan nyatakan atas keluarga saya. Tuhan memulihkan keluarga saya, dan ini adalah kerinduan saya sejak lama. Dari saya tepuk tangan yang meriah. Dari sini saya belajar melihat bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ujungnya adalah akan mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa pakai apa saja, termasuk hal buruk sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya kebaikan Tuhan juga belum berhenti atas hidup saya. Akan ada new wonders lain yang Tuhan sedang kerjakan dan akan dinyatakan atas hidup saya. Terima kasih Pak Obaja dan seterusnya. Saudara lihat, berubah hatinya, berubah hidupnya.
Dulunya putus asa. Dulunya rasanya bebannya sudah nggak ada pengharapan lagi. Waktu hatinya terjamah, hidupnya berubah. Bersyukur gereja kita Tuhan bangkitkan banyak. Ada Pondok Daud yang melayani, diberkati. Saudara ikut terlibat Pondok Daud. Bersyukur ada call center 24 jam yang bisa beri jawaban pada orang-orang yang membutuhkan jawaban. Betul? Bersyukur ada Komsel, KKS yang peduli, saudara, yang punya cinta kasih, yang bisa melayani dengan baik dan terus ya dia bisa didampingi, dia bisa disertai, dia bisa dikuatkan dan aja ngalam breakthrough. Sakit ada, tapi susu buat pemulihan. Rumah tangganya dipulihkan, saudara, dan dia imani ada new wonders yang baru terjadi. Pokok hati berubah, keadaan berubah. Saya percaya kesehatannya akan diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya bukan hanya rumah tangganya, semuanya yang lain. Tapi juga saya ajak setiap saudara, ayo saudara, setelah kita dikasih Tuhan, ya keingin saudara berubah, sekarang ganti. Bukan hanya ingin ditolong, ayo ganti nolong. Bukan hanya ingin dilayani terus. Aku sudah ikut keluarga Allah, gereja keluarga Allah 10 tahun, 20 tahun, mungkin ada yang 30 tahun, ada yang 37 tahun seperti gereja. Tapi tetap jemaat saja hari ini berubah. Aku juga ingin melayani, bukan ingin dilayani, tapi ingin melayani. Aku bukan hanya ingin diberkati, tapi juga mau punya keinginan baru. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Kalau saudara sudah merubah hatimu, saudara akan berubah gaya hidupmu. Hidupmu akan memuliakan Tuhan. Hidupmu akan mengalami perkenanan Tuhan. Dan luar biasa. Lakukan. Saudara akan lihat kasih Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan saudara. Yang berikutnya, api komitmen yang baru. Ada komitmen. Orang kalau sudah dijamah dengan kasihnya Tuhan, cinta Tuhan itu bukan musiman. Cintamu pada Tuhan itu sungguh-sungguh. Berani komitmen. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Sekali ibadah, tetap ibadah. Sekali melayani, tetap melayani. Ada komitmen. Seperti orang kalau mau menikah, ada ikrar janji, tahu saudara, betul? Komitmen. Aku akan mengasihi dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ada ikrar, ada komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen itu akan dimeterkan Tuhan. Kalau kita pegang komitmen, maka akan ada pengurapan, maka akan ada tuntunan, maka akan ada pertolongan, maka akan ada kasih karunia, membuat saudara akhirnya menjadi berhasil. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ingat saudara, setelah kebangkitan Tuhan, salah satunya Tuhan itu membuat murid-muridnya komitmen. Setelah dia bangkit, dia kumpulkan murid-muridnya satu kali di danau. Setelah ketemu muridnya, dijamu makan oleh Tuhan Yesus. Setelah selesai, dia panggil Simon Petrus. Simon, apakah kau mengasihi aku? Dia berkata, mengasihi. Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Diulangi lagi, Simon, apa sungguh-sungguh engkau mengasihi aku? Ya, Simon berkata, Tuhan kau tahu, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan Yesus ngomong lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kali, Simon, apakah kau mengasihi aku lebih daripada semua yang lain ini? Simon sampai nangis, Tuhan kau tahu, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan sekali lagi ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Supaya dia mulai komitmen. Karena dia jatuh bangun. Betul saudara? Dia baru berkata pada Tuhan, orang lain tinggalkan, aku tidak akan tinggalkan, aku akan setia, terus akan setia. Nyatanya ayam berkokok, dia sudah enggak setia. Jatuh bangun. Saat itu dia ada deklarasi di hadapan Tuhan. 3 kali dia jatuh bangun, 3 kali mulai deklarasi. Ya, gembalakan domba-dombanya Tuhan, gembalakan domba-dombanya Tuhan, gembalakan domba-dombanya Tuhan. Meterkan itu. Sejak itu saudara perhatian, Simon Petrus terus konsisten, komitmen, berani. Orang kalau cinta sungguh-sungguh itu berani janji komitmen. Orang kalau mau menikah, ikrar janji ya, mau aku, kalau aku tidak bisa menepati gimana? Nikahnya jadi enggak? Hah? Komitmen, aku sungguh-sungguh, aku komitmen, sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Aku komitmen, mau tertanam di gereja lokal, gerejaku ini, keluarga Allah, mau setia,
sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Komitmen. Amin. Saudara juga sama. Yang sudah sekian lama jemaat, jangan jemaat terus. Ada waktunya. Sekarang mulai punya keinginan baru. Sekarang aku bukan hanya ingin jadi jemaat. Aku ingin melayani. Dan komitmen dalam pelayanan. Aku akan sungguh-sungguh berusaha yang terbaik untuk Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah. Untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu engkau komitmen, Tuhan kan berkarya luar biasa. Saudara masih ingat saudara Yosua? Sama. Saudara, orang lain bangsa Israel ya nggak ada komitmen, nggak ada kestabilan. Ya maju mundur. Tapi dia dengan Kaleb tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Sampai akhirnya dipakai oleh Tuhan menuntun bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Mendapatkan tanah perjanjian. Luar biasa sekali saudara. Lalu pada masa tuanya dia kumpulkan rakyatnya berkata, engkau sudah tahu apa yang terjadi atas bangsa kita. Pada zamannya Musa, bangsa kita itu enggak setia pada Tuhan. Ya maju mundur. Percaya enggak percaya, bersyukur sungut-sungut terus ganti-ganti. Sehingga enggak mencapai rencana Tuhan. Aku dan Kaleb komitmen terus dipakai Tuhan. Aku membawa kalian semua masuk ke tanah perjanjian. Maka aku ajak, ayo kita komitmen setia pada Tuhan. Selalu ikut Tuhan. Hanya menyembah Tuhan saja. Ya, aku dan keluargaku komitmen. Ya, selama-lamanya kami akan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Hebat. Komitmen itu membuat kita teguh. Membuat kita tetap berdoa. Dan didengar oleh Tuhan. Amin saudara. Daniel komitmen dengan doanya. Sibuk enggak sibuk tetap doa. Betul? Ada saudara doamu kalau enggak sibuk. Ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Daniel itu sibuk sekali loh saudara. Dia orang kedua. Dikarenakan semua tugas dipercaya Daniel sangat sibuk. Komitmen. Sibuk enggak sibuk tetap doa. Diancam enggak diancam tetap doa. Hebat, imannya teguh. Hebat, penyertaan Tuhan terus juga nyata. Enggak pernah tinggalkan Tuhan. Masukkan gua singa, tetap Tuhan ada bersama dia. Ya, singa dikatupkan mulutnya. Saya percaya karena Daniel sedang bersama Tuhan, singa saja enggak berani mendekat. Karena konsisten, komitmen, hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Komitmen itu mendatangkan kasih karunia. Anugerah, saya juga doakan hari ini. Saudara punya kasih Tuhan yang berani deklarasi setia. Komitmen. Berani komitmen dalam pengikutan Tuhan, dalam melayani. Komitmen dalam studi saudara. Kalau saudara ya sebagai pelajar, komitmen. Belajar sungguh-sungguh. Selesaikan pendidikan dengan baik, dengan nilai yang terbaik. Komitmen jadi murid yang baik. Saudara punya komitmen, saya setia dengan keluarga. Saya akan berjuang untuk keluarga. Komitmen itu penting sekali saudara. Dan kalau saudara ya tangkap luar biasa. Komitmen, saya mau bertobatnya sungguh-sungguh. Enggak mau kapok-kapok Lombok. Kok diem saja ya saudara. Komitmen ini selalu disertai dengan ketaatan. Kasih yang penuh komitmen. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala. Perintah yang ini dilakukan. Perintah yang lain dilakukan. Perintah yang lain dilakukan. Komitmen. Lakukan semua firman. Segala perintah dari Tuhan. Bisa. Maka ada pengurapan. Maka ada tuntunan. Maka ada pertolongan. Bisa. Amin saudara. Dan itu anugerah yang besar. Saya senang dengan seorang yang bernama Ibu Aryani. Coba dikeluarkan. Ibu Aryani ya sudah meninggal saudara. Tapi itu contoh yang baik sekali saudara. Iya ini Ibu Aryani saudara ya. Ini bawa mobil sendiri saudara. Bu
Hana Aryani sudah bisa dikatakan tidak muda lagi. Ia sudah berumur 82. Ini kesaksian dibuat waktu masih hidup loh saudara ya. Umurnya 82. Namun demikian usia tidak menjadikan rohnya kendor atau kurang bersemangat. Ya, sebaliknya justru dalam usia yang sudah tidak muda lagi, inilah ia bangkit menyelamatkan jiwa-jiwa dan menjadi KKS. Umur 82 masih jadi KKS, masih nyetir sendiri saudara. Ya, selain itu usia sebetulnya bisa menjadi alasan baginya untuk tidak melayani dan menjadi KKS. Ditambah lagi keterbatasan fisik dalam berbicara, ngomongnya itu gak terlalu jelas karena pernah kanker di tenggorokan saudara. Ia pernah menderita kanker mulut ya, namun Tuhan sembuhkan secara ajaib. Sebenarnya hal ini bisa menjadi alasan baginya untuk tidak bangkit melayani. Namun bagi Ibu Hana Aryani, semua kelemahannya itu bukan alasan. Ia bertekad atau komitmen itu saudara. Selama ia hidup, ia harus menghasilkan buah-buah. Tuhan sudah memberikan hidup. Sebetulnya dia kanker tenggorokan, meninggal, diberi hidup. Hidup itu harus menghasilkan buah yang nyata bagi Tuhan dengan menyelamatkan jiwa-jiwa dan mengembalakan mereka dengan baik di kelompok sel. Lanjut. Karena itu meskipun berbagai halangan dan rintangan ia hadapi dalam menyelamatkan jiwa dan mengembalakan anggotanya dalam kelompok sel, hal itu tidak membuatnya menyerah begitu saja. Bahkan di usia senjanya, Ibu Hana Aryani tetap bersemangat menjemput dan mengantar anggota kelompok sel yang tidak memiliki transportasi dengan mobil pribadinya. Tidak hanya itu, ia juga berani mengorbankan hartanya untuk memberikan Alkitab bagi anggota komselnya yang tidak mampu. Lanjutkan. Hidupnya menjadi berarti ketika ia melangkah melayani. Hidupnya yang sederhana bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekelilingnya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hebat komitmennya. Dia dulunya kanker, harusnya meninggal, disembuhkan Tuhan. Dia komitmen. Tuhan memberi hidup, berarti hidup yang berbuah. Dia ingin balas Tuhan. Gak ada alasan. Fisiknya, suaranya kalau ngomong saya, kalau dia harus nempel apa sih gitu. Siapa kalau gak bawa-bawanya gak jelas gitu saudara. Tapi saya kagum, saya sabar dengarkan karena saya tahu ini hebat. Masih mau jadi KKS. Ada yang mau jadi KKS bilang, wis tuwa, awakku wis lemes. Hei! Saudara dengar, bukannya jadi KKS. Dia bawa mobil sendiri saudara. Dia jemput orang yang gak bisa datang gereja. Dijemput, diantar ke gereja. Waktu pasar murah, dia jemput anggotanya beli di pasar murah. Diantar pulang lagi. Dia pekerja luar biasa, selamatkan jiwa, kelompok saja dikembangkan. Hebat. Saya percaya itu hanya karena dia punya tekad, punya komitmen. Selama hidup tetap berguna. Saya dorong setiap saudara. Banyak yang jauh lebih muda. Betul saudara? Ayo komitmen. Saudara akan punya hidup berarti. Saya percaya sekarang di surga dia terima mahkota yang mulia. Saya percaya. Saya percaya. Betul? Hidup itu bukannya di dunia. Maka saya ajak setiap saudara. Mulai. Kasih Kristus membuat saudara gak bisa diam. Jangan hanya suka dilayani. Ganti mau melayani. Jangan hanya suka diberkati. Ganti mau memberkati. Daftarkan untuk melayani. Gereja kita terbuka luas. Setiap orang bisa jadi KKS. Buka kelompok saya. Mengembalakan jemaat bisa dipakai, semua bisa, semua bisa. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia punya 12 murid, semua dimuridkan, semua dilatih, semua bisa dipakai, semua jadi rasul. Kecuali Yudas yang memang tidak mau ya mendengarkan, nggak mau bertobat, betul? Daftarkan, Pak Arif, Bu Arif, daftarkan. Ada banyak kesempatan sudah bisa melayani. Ikuti komsel, ikuti. Ya, saudara skema. Dan saya jamin saudara punya hidup yang berarti. Kebangkitan Yesus aja naik ke surga. Kita punya tugas melanjutkan pekerjaan Tuhan di muka bumi.
Yang terakhir, berkat new love. Dalam kasih yang baru akan ada keajaiban yang baru, akan ada berkat yang baru, akan ada anugerah yang baru. Kisah Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena semua bangkit, ayat terus, ada keajaiban, diselamatkan, selamatkan, satu selamatkan. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang apa? Yang mengasihi Dia dengan kasih ilahi, dengan kasih agape, dengan kasih Kristus. Saudara akan alami yang tidak pernah saudara lihat. Saudara akan mengalami yang belum pernah saudara dengar. Saudara akan mengalami yang tidak pernah saudara inginkan saja diberikan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Hari ini kebangkitan, Tuhan memberikan kasih, kasih agape. Buka hatimu, hati yang baru, roh yang baru, hati yang keras dilenyapkan, hati yang taat. Saudara mengalami sesuatu yang luar. Cinta Tuhan luar biasa, bersama Tuhan luar biasa. Hidup akan berubah, hidup yang berguna, lakukan hal yang memuliakan Tuhan, melakukan hal yang jadi berkat. Banyak hal, hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Dan saudara akan punya komitmen yang kuat. Saudara tetap setia. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Sekali ibadah, tetap ibadah. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali dipakai Tuhan, tetap dipakai oleh Tuhan. Sekali jadi KKS. Nah, ayo KKS. Kalau saudara punya komitmen hebat. Saya ya saudara, sekali jadi KKS, selamanya saya jadi KKS. Saya hitung sudah 41 tahun saya jadi KKS. Tapi justru membuat teguh. Sekarang saya masih KKS. Saya akan tutup dengan satu video yang bagi saya luar biasa. Ya, karena ada kaitan dengan seorang full time kita, ya, Novi, Bu Novi. Dia komitmen sekali, full time tetap full time. Sekali melayani tetap sekali. Sekalipun mengalami banyak hal, dia komitmen. Kalau sudah tugas pelayanan, dia lakukan. Dan dia mengalami new wonders. Dan itu luar biasa sekali. Kita saksikan videonya. Shalom, perkenalkan saya Novi dan ini suami saya. Nama saya Artanta. Saya adalah full-timer media di Gereja Keluarga Allah ini. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan pada keluarga kami. Selama ini rumah yang saya tinggali ini adalah rumah kontrakan. Sudah hampir 2 tahun kami menempati rumah ini. Pertengahan Februari kemarin yang punya rumah menghubungi saya. Mbak, maaf rumahnya tidak bisa diperpanjang lagi. Karena rumah tersebut ada masalah di keluarga mereka. Saya berdoa, Tuhan berkati kami supaya kami dapat untuk menyewa rumah lagi. Atau berkati kami agar kami diloloskan untuk berhutang simpan pinjam UMKM. Supaya kami dapat menyewa rumah lagi. Mama saya juga pesan kepada saya, nanti kalau ngontrak rumah yang baru, yang sekitar sini saja. Karena mama saya jualan es dan sudah cukup laris di daerah ini. Sudah bisa bayar utang kalau kami diizinkan untuk utang disimpan pinjam itu. Terus saya ingat firman Tuhan yang disampaikan Pak Obaja dan Pak Jo untuk doa profetik. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan doanya saya revisi ya Tuhan. Saya maunya rumah dan tidak berhutang. Nah saya bilang lagi sama mama saya, Mah doaku tak ganti. Aku maunya rumah, maksudnya punya rumah sendiri entah dimanapun dan tidak berhutang. Mama tidak usah jualan lagi, tidak usah ngoyo cari uang buat bayar hutang. Mama santai aja habis ini. Ngomong
cucu, ngomong anak saya maksudnya. Nah saya berdoa bangun tidur, mau tidur saya berdoanya, Tuhan saya mau punya rumah sendiri tidak berhutang. Saya ke Pondok Daud saya juga berdoanya sama, Tuhan saya mau rumah sendiri tidak berhutang. Waktu Sabtu yang lalu saya ikut pelayanan di Mission Trip Umas. Di sana Pak Obaja punya tema iso ra iso kudu iso. Iso ra iso kudu iso. Saya juga profetik, iso ra iso kudu iso punya rumah sendiri Tuhan dan tidak berhutang. Lalu minggunya setelah pulang ibadah, suami dihubungi oleh bapak mertua saya. Terus setelah itu saya pulang ke rumah dan saya bicara dengan bapak dan ibu. Tiba-tiba bapak dan ibu bilang, "Le tak kayak omah ya, le ning jeruk sawit," gitu. Setelah itu saya chat istri saya bilang, "Bun, doamu terjawab. Bapak kasih kita rumah." Nah, waktu saya baca chattingnya itu, saya langsung, ini beneran enggak toh? Baru kemarin loh aku minta iso punya rumah Tuhan, langsung digenapi sama Tuhan. Setelah pelayanan saya selesai, saya sorenya sama suami ke rumah orang tua, lalu diantar ke rumah yang diberikan kepada saya di Jeruk Sawit itu. Saya di situ nangis tuh, Tuhan, ini aku dapat rumah sendiri Tuhan, tidak berhutang Tuhan, ini rumahku. Terus saya terima kasih Tuhan, langsung digenapi. Besoknya saya ajak mama saya untuk lihat rumah tersebut. Di rumah orang tua saya, di sana ada motor adik saya. Toto, ini sepeda motor untuk Mbak Novi pelayanan dari adiknya suami. Saat itu saya menangis, ya ampun Tuhan. Ini enggak new wonder Pak, ini double new wonder Tuhan. Dikasih rumah, dikasih motor, Tuhan genapi semuanya. Motornya lebih baik daripada yang saya punya saat ini. Yang sering saya sebut Motuba, motor tua bangka. Karena sering rusak ini, rusak itu, pengeluaran ini, pengeluaran itu. Tapi Tuhan gantikan dengan motor yang bagus, yang baik untuk pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak tetap rajin ibadah, Pondok Daud, dan berkatakan doa profetik dalam doa saudara Bapak Ibu sekalian. Pasti new wonder terjadi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur saudara kalau saudara perhatian bisa menjadi contoh yang luar biasa. Biar kebangkitan membangkitkan diawali dari hati saudara. Betul saudara, dia komitmen sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sekali melayani, tetap melayani. Waktu ada tugas, sekalipun sedang banyak ya masalah, tetap saja komitmen melayani. Di situ dapat rema, iso, ora iso, kudu iso, saudara. Dia punya kerinduan juga memberkati, membalas kasihnya orang tua. Anak yang tahu budi dengan orang tua. Supaya orang tua nggak usah bekerja banting tulang untuk membayar utang. Supaya orang tua bisa lega. Dia punya iman. Tuhan itu Tuhan yang begitu hatinya berubah. Keadaan berubah. Hidupnya berubah. Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Gak pernah mimpi punya rumah sendiri. Betul? Bahkan bukannya rumah. Untuk pelayanan. Sepeda motornya yang merek apa tadi? Motuba gitu saudara. Motor tua bangka. Di-upgrade oleh Tuhan. Diganti oleh Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tangkap saudara. Biarlah kebangkitan ini dimulai dari hati. Ayo hati kita. Terima hati yang baru. Roh yang baru. Hati yang keras dilenyapkan. Hati yang taat. Saudara terima. Dan saudara lihat. Perubahan hatimu membuat perubahan hidupmu. Kasih itu akan nyata. Saudara akan lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta dicintai Tuhan. Saudara akan hidupmu lebih jadi berkat. Saudara akan hidupmu stabil, komitmen, tidak goyah. Setelah itu saudara akan mengalami apa yang direncanakan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan.
Tuhan akan lakukan segala sesuatunya dengan nyata. Menyenangkanmu, Semua bangkit berdiri saudara. menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Angkat tangan di hadapan Tuhan dan mulai berkatakan kepada Tuhan, Tuhan, hambamu bersyukur ada firman rema yang sudah kau berikan. Tuhan, dalam rangka kebangkitan, Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan berikan roh yang baru, hati yang keras dilenyapkan, hati yang tak diberikan. Dalam namamu Tuhan Yesus, Engkau dengarkan setiap doa kami Tuhan. Kami seperti murid-murid-Mu. Seringkali Tuhan hati kami lelah, seringkali Tuhan hati kita itu beban berat, seringkali Tuhan hati kami ini tidak stabil, sehingga hidup kami juga mengalami kelelahan dan tidak stabil. Dalam namamu Tuhan Yesus, kebangkitan mendatangkan pembaruan hati seperti yang Kau sabdakan. Murid-murid semua diperbarui hatinya, maka mereka mengalami kuasa kebangkitan di dalam Tuhan. Hari ini hambamu doakan untuk setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, oh yang ada di depan, yang ada di belakang, yang ada di balkon, yang ada di online, dalam nama Tuhan Yesus. Terima hati yang baru dari Tuhan. Asyik kami terima roh yang baru dari Tuhan, roh yang dekat dengan Tuhan. Hati yang keras dilenyapkan, dilembutkan, diberi hati yang taat. Terima saudara, belajar terima dengan iman, belajar terima hati yang mudah bertobat, hati yang rajin, hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang cinta Tuhan dan cinta sesama, hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, seperti hatinya Tuhan, seperti hatinya Daud. Oh, dalam nama Tuhan, terima hati yang baru, roh yang baru, oh hati yang taat dan sungguh-sungguh Tuhan. Kau merupakan sesuatu terjadi, kebangkitan mendatangkan hati yang baru yang daripada Tuhan, cinta Tuhan. Oh, senantiasa rindu, lapar haus dengan Tuhan, senantiasa ingin berbuat yang baik, melakukan yang baik, kebiasaan yang baik. Oh, kesukaannya Taurat Tuhan, renungan siang dan malam, dan komitmen sungguh-sungguh. Sekali ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Sekali ibadah, selamanya ibadah. Sekali melayani, selamanya melayani. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mengurapi, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang kekurangan diberkatilah oleh Tuhan, yang jalan buntu dibukakan jalan buntu, yang butuhkan new wonders, keajaiban-keajaiban diberikan, keajaiban-keajaiban. Doa-doanya kami bawa di hadapan-Mu. Kau yang mendengar doa hari ini Tuhan, Kau yang menjawab doa. Dan kami tahu Tuhan, kalau Bu Novi sudah Kau dengar doanya, setiap doa-doa sama. Engkau mencintai setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.